Mina janjinta pa, kalapaka makisere, mangaribi mitera useni kini. Sudah 3 bulan ini Pak, tidak menyala lampu Pak, tolong Pak. Pak. Ibu, itu hari kan di Facebook kita lagi viral itu. Terus waktu kita itu apa di ngoceh-ngoceh, terus dikutuk-kutuk kepalanya. Ibu, itu. Mina janjinta pa, kalapaka makisere, mangaribi mitera useni kini lampu. Doe lampu sutani pa balilili. Lampu lilin, sudah 3 bulan ini Pak, tidak menyala lampu Pak, tolong Pak. 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 Lampu Pak. Lampu peam-peam Pak. Halo teman-teman, para subscriber Timur News TV dimanapun berada. Jumpa lagi saya bersama Rusdi, wartawan timurnews.com. Kali ini teman-teman kita akan membahas tentang listrik yang padam di Pulau Barangcadi, Kota Makassar. Nah, informasi yang kami himpun, listrik ini padam sudah 3 bulan ya di pulau itu teman-teman. Nah, makanya dari peristiwa ini kami penasaran dengan padamnya listrik ini ya, karena kami berdasarkan video viral yang ada di sosial media yang seorang ibu ngoceh-ngoceh terkait padamnya listrik di pulau itu teman-teman. Nah, kami penasaran juga sebenarnya penyebabnya apa sih sampai lama dikerja, sampai lama bisa nyala itu lampu di pulau itu ya teman-teman. Kami penasaran. Akhirnya kami berkunjung ke sana. Ada beberapa teman-teman media dari berbagai media ya. Ini teman-teman media semua. Kami berkunjung ke pulau itu untuk mengetahui sebenarnya apa penyebabnya sampai selama itu nggak nyala ini. Ini tentu para subscriber atau pemirsa penasaran penyebabnya seperti apa ya hingga listriknya padam selama itu, selama 3 bulan loh teman-teman. Nah, ini sekarang kami sudah merapat di Pulau Barangcadi ya teman-teman. Kami menaiki perahu ini berkisar menghampiri 1 jam kurang lebih ya teman-teman, tiba di pulau ini. Nah teman-teman, daripada penasaran, yuk jangan di skip videonya. Ikuti liputan wartawan timurnews.com langsung di TKP. Nah, ini teman-teman kami sudah sampai di tempat mesin listrik ya yang ada di Pulau Barangcadi. Nah, ini tempatnya, gudangnya di dalam ini ya teman-teman. Ini awak media mencoba-coba konfirmasi kepada warga setempat terkait kerusakan mesin ini dan penyebabnya seperti apa gitu. Nah, ini mesinnya teman. Inilah mesin yang rusak yang membutuhkan biaya mahal untuk memperbaiki teman-temannya sampai normal gitu. Nah, berikut wawancara awak media bersama warga Pulau Barangcadi teman-teman. Berkaitan dengan viralnya video adanya spanduk barang Capi sudah 3 bulan mengalami Barangcadi ya. Kegelapan apa sih yang dirasakan oleh masyarakat sini? Kita kalau di sini khususnya Pulau Barangcadi kita menderita di sini. Tiap hari kita beli lilin sudah 3 bulan.
Sudah 3 bulan ini kita sudah mati lampu. Penyebabnya apa Pak sampai mati lampu seperti itu? Rusak mesin Pak. Ya rusak mesin. Nah ini mesinnya asalnya dari mana Pak ini? Kalau ini mesin sumbangan juga Pak. Sumbangan dari mana Pak? Dari kota sama provinsi, gubernur dulu. Oke, selama pemeliharaan ini siapa yang pelihara Pak ini? Kalau pemeliharaannya dulu masyarakat yang pegang. Masyarakat Pak Atas ya? nama LPM. Oke, selama 3 bulan tidak menyala listriknya barang cadi Pak ya? Iya. Barang cadi untuk perhatian pemerintah setempat saya seperti apa Pak? Kalau diperhatikan. Cuma dana yang kita butuhkan ini kan mesin rusak. Cuma dana saja ini. Gimana dengan dana masyarakat Pak? Oh, kalau dana masyarakat 0 sekarang Pak. Tidak mencukupi Pak ya? Tidak mencukupi. Jadi Bapak berharap sama siapa ini? Saya berharap sama pemerintah kota. Pemerintah kota. Dalam hal ini siapa Pak? Wali kota Pak. Wali kota. Oke, pertanyaan lain. Itu berapa kakak atau berapa ribu jiwa untuk di Parangcadi sendiri Pak? Kalau jiwanya ada 1000 jiwa lebih barangkali Pak. Kakak 400-an ya. 400-an rumah Pak ya, Iya. di sini Pak ya. Iya. Untuk jiwanya 1000 Iya, 1000. lebih ya. Iya. Jadi lebih 1000 itu selama 3 bulan ini menderita karena tidak memiliki listrik Pak. Iya Pak. Oke, harapan Bapak untuk terkait persoalan ini seperti apa? Saya minta kepada Pak Wali ini tolong khususnya Pulau Sangkasna, khususnya Barancadi ini tolong diperhatikan Pak. Diperhatikan dimanapun pemerintah yang terkait dengan masalah listrik, tolong Pak. Kita ini sudah 3 bulan menderita di sini Pak. Oke. Jangan pilih kasih Pak. Iya. Karena kita warga juga warga Makassar Pak. Jangan enak Baralompo PLN, Kuningaran PLN Pak. Itu saya harapkan mudah-mudahan pemerintah, semua aparat pemerintah ini meneropong kita ini di pulau ini Pak. Ya, tadi Bapak mengatakan ada perhatian pemerintah. Perhatian apa yang pemerintah berikan kepada masyarakat di sini? Maksudnya yang terutama barangkali penerangan Pak. Penerangan. PLN. Kalau bisa masuk PLN, langkah kedua lagi PLN Pak. Pak, Bapak tadi mengatakan Barang Lompo dengan Kodingareng sudah memiliki lampu dari PLN ya? Iya Pak. Mesin ya? Iya. Bapak mengharapkan itu juga? Iya, betul Pak. Gitu. Jadi Bapak mengharap ke PLN untuk dimasukkan juga Iya. mesinnya ke sini, Iya, gitu Pak. betul. Oke. Untuk Pak Camat sendiri terkait persoalan ini seperti apa Pak selama ini? Kalau Pak Camat dia perhatikan juga Pak. Diperhatikan ya? Diperhatikan. Lurah sama-sama kita Pak, dari mahasiswa, kalangan mahasiswa sama masyarakat, kita sama-sama jalan Pak. Oke. Iya. Seperti apa perhatiannya Pak Camat Pak? Pertama Pak Camat Pak, dia datangkan teknisi ke sini Pak. Ya. Sama lurah dia lihat mesin apa-apa yang rusak. Oke Pak, terakhir Pak. Kira-kira biaya listrik ini berapa semua mesinnya nih Pak? Kalau diasumsikan Pak, harganya berapa Pak? Biayanya sampai dia bisa bagus seperti semula. Kalau perbaikan mesin ini biayanya kira-kira diasumsikan berapa banyak Pak? Kalau menurut kita warga? Kalau tadi Pak ada informasi Pak yang saya dapat dari Limas di sini, ada sekitar 200-an Pak. 200 jutaan Iya, Pak. 195 juta. 195 juta duit dibutuhkan untuk bisa normalisasi kembali Iya. mesin ini Pak. Iya. Agar bisa dipergunakan lagi Iya. masyarakat. Masyarakat sini tidak mampu Pak dengan nilai sebanyak itu? 195 juta Pak. Tidak mampu ya. Karena kita ambilkan suntikan dana lagi dari masyarakat Pak. Yang dana 10 juta itu untuk perbaiki mesin itu. Iya. Mau dikasih bunyi rusak lagi Pak. Rusak lagi Pak ya. Iya. Jadi Bapak betul-betul berharap sama Iya. pemerintah kota untuk dibantu perbaikan mesin ini Iya. terkait 3 bulannya tidak menyala lampu listrik ini di Pulau Barangcadi. Kita sama-sama jalan. Nah selanjutnya teman-teman, usai wawancara dengan warga setempat, kami mencoba mencari ibu mak-mak yang viral di media sosial itu untuk wawancara ke awak media, mempertanyakan kok bisa seviral itu, apakah disengaja atau memang spontanisasi keluar seperti itu. Karena kan lucu ini sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman lihat videonya lucu juga sih. Ibu ini ngeluh tentu sama pemerintah, katanya dia capek dijanji-janji mulai dari berapa bulan yang lalu hingga kini teman-teman. Nah untuk lebih jelasnya nih wawancaranya
ibu viral itu yang ke awak Ibu, media. siapa namanya, Bu? Saleh. Ibu, betul ibu yang viral di Facebook itu? Kenapa sampai viral begitu? Kenapa sampai ibu ngoceh-ngoceh seperti itu? Kenapa? Pak, kodong lampun janji-janji terus. Bahasa Nampatin Indonesia, aja na bahasa batu Indonesia. kodong. Bahasa Indonesia. Malililing kodong Pak. Apa bulan aku ya janji bawang Pak. Jadi galu na Pak. Maksudnya ibu dijanji-janji terus listriknya. Baru Terus, tidak datang terus di bulan-bulan itu tidak ada, tahun-tahun tidak ada kodong. oh begitu. Sudah mulai kapan itu, Bu? Waktunya bulan-bulan 7 barangkali bulan-bulan berapa itu? Bulan 7 ya? Iya. Ibu ini sudah 3 bulan tidak menyala listriknya, betul? Begitu? Betul ya? Terus harapannya ibu? Sekali makin ini Pak, mau lampu kodong. Mau sekali pakai lampu? Iya. Habis uang. Habis uang beli lilin Dan tuh. sampai sekarang ini Kaya-kaya Pak. Kita dihabis Pak. Baru itu kedua suami tak apa itu air Baru gali apa terus di dijual, kerjanya? 30 sehari Cuma apa kurita tidak- saja. Besar rompak tidak pergi lagi. tidak lagi. Baru itu lilin 200 2.000 satu batang. satu batang. Jadi kalau 3 bulan kali balik 3 bulan apa? Berapa kodong? Ibu sejak kapan kita dijanji-janji sama pemerintah? Sama Sudah pemerintah lama, setempat? Pak. Sudah mulai kapan, Bu? Bulan berapa? Tidak tahu bulan aku lupa bulan satu. Yang janji ibu siapa? Untuk dinyalakan listriknya, yang dijanji siapa? Ya, dia banyak cari-cari datang. Siapa itu? Cari. Siapa itu? Nggak tahu itu Pak. Cuma tadi Termasuk janji. termasuk Lurata pernah ke Juana janji. Ya, bisa juga Pak. Besok nyala, itu tidak lagi. Oh, begitu? Besok lagi sabar. Sekarang tadi Kapan sabar? tadi Ibu RT-nya katanya dijanjikan besok, insya Allah besok nyala. Kalau tidak ada kenapa? Kalau besok lagi tidak Beli lagi lilin. lagi lilin Pak. Begitu. Sudah berapa lama Ibu dijanji-janji sih seperti ini, Bu? Sudah lama Pak. Sudah. Kira jam bulan-bulan berapa itu? Sudah lama Miji janji. Mulai dari bulan 7 ya? Ya. Ya, oke. Ya, Nyalain. tadi Ibu mengatakan Ibu berharap pemerintah memperhatikan siapa yang pernah Ibu temui dari pemerintah khususnya di pulau ini, camat atau lurah yang pernah Ibu temui secara langsung. Ibu Tidak menyampaikan. pernah. Belum pernah. Ibu sudah belum pernah menyampaikan. Berarti terakhir di Facebook kemarin Ibu menyampaikan keluhan-keluhan Ibu sebagai warga di sini. Karena sudah capek Pak melilingin kodong, jadi itu nih cuma ya begitulah kalau musim-musim hujan kalau tidak ada lampu. Nah, Ya, mohon maaf. Tadi Ibu RT mengatakan bahwasannya di sini harus membayar. Apakah selama ini Ibu membayar ya iuran per bulannya untuk penerangan? Ibu membayar. Ya, bayar. Berapa bayarnya? Kalau saya tidak salah itu kan itu kilometer Pak, kadang 4 kilo naik, kadang 3 kilo. Biasa saya bayar lebih 20 kasih yang per bulan. per bulan. Di mana Ibu membayar? Di lampu. Itu lampu yang jarang menagih. Iya. Kwitansi, pakai kwitansi. Ibu menerima kwitansi. Tidak. Ibu tidak menerima kwitansi. Ya, apa harapan yang Ibu ingin sampaikan kepada pemerintah melalui media ini? Saya minta terus kalau ada mudah-mudahan ada lampu, saya minta terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak kalau ada lampu Pak. Kepada Wali Kota Makassar? Wali Kota Makassar, ya terima kasih Pak Wali Kota karena ini kalau masa barang cat ini tidak gulita karena ya 3 bulan tidak menyala lampu. Anak-anak juga kasihan kalau mau itu tes HP Di mana-mana. di rumah orang kasihan. Ibu kan sekarang viral. Ibu pengen ketemu Wali Kota Makassar enggak? Ya Pak, mau Ya. ke? Mau. Oke, nanti kita bantu fasilitasi ya. Mau. Oke, dengan Ibu siapa? Saleha. Leha. 35. 35. Terima kasih. Ibu, itu hari kan di Facebook kita lagi viral itu. Terus waktu kita itu apa di ngoceh-ngoceh, terus dikutu-kutu kepalanya. Ibu, itu asli atau palsu atau bagaimana itu? Asli itu, Bu. Karena mungkin merasa kesal ke Bude. Akhirnya seperti itu, Mi. Ngoceh sambil dikutu-kutu. Itu Pak. Jadi tahu dibilang mau ini ya di video. Itu bercanda apa serius itu di yang viral? Serius, jadi oke. Tapi bercanda. Oke, terima kasih. Nah, dari peristiwa ini teman-teman, dari coba kami mencari pemerintah setempat yakni Pak Lurah untuk mengkonfirmasi hal ini. Ini sekarang kami sudah berada di kantor Lurah Pulau Barangcadi, teman-teman. Pak Lurah, berikut wawancara awak media bersama terkait Lurah Barangcadi. peristiwa matinya listrik di Pulau Barangcadi ini. Izin di kronologinya sedikit bisa dijelaskan enggak itu? Apa penyebabnya?
listrik di Pulau Baranjadi itu disebabkan karena rusaknya mesin, Iya. baik mesin 1 maupun mesin 2 yang mana dikelola langsung oleh masyarakat, yaitu selaku pengelola Haji Mucin. Perlu juga kami sampaikan bahwa kami selaku pemerintah wilayah Kelurahan Baranjadi sudah berusaha semaksimal mungkin, baik penggantian alat yang kami sesuai arahan pimpinan kami sudah adakan. Di sisi lain, kenapa sampai 3 bulan? Karena pesanan untuk memesan alat itu di Jakarta dan perlu penuntutan harga. Dari hasil tim teknisian dari Makassar itu memberikan kami data bahwa jumlah sekian ini alat, makanya kita beli tenggang waktu ada. Nah, itu makan 1 minggu. Pada saat alat itu ada, kita sudah selesaikan pasang. Ternyata yang bermasalah lagi adalah injeksi pump, dan ini injeksi pump pun berat karena 1 set harus diganti. Jadi kami melapor ke pimpinan kembali, khususnya kepada Bapak Camat Sangkarang, Pak Akbar Yusuf, menyampaikan usahakan bagaimana caranya Pak Lurah bisa ini menyala. Artinya kita datangkan teknisi sesuai arahan, jadi dibawa itu teknisi untuk memeriksa itu kembali alat, dibawa ke kota. 2 kali kita bawa, Pak, itu mengambil waktu 1 minggu. Gitu. Jadi habis memang dalam 1 bulan itu bisa alat pindah-pindah. Oke. Kalau untuk Yang diketahui camat sendiri sejak kapan, Pak? Pada saat itu kejadian, Pak, yang mati lampu 1 bulan. 1 bulan. Baru 1 bulan itu baru, karena kita juga menunggu dari pengelola itu laporannya bahwa sementara pesan. Jadi kami ini 1 bulan lewat baru di pengelola lepas tangan. Jadi baru kami bertindak sesuai arahannya Pak Camat, petunjuknya ambil alih, usahakan bagaimana bisa menyala. Oke Pak, sejauh ini untuk dana dikeluarkan perbaikan itu sudah berapa Pak? Adapun sumber dana yang kami gunakan yaitu bersumber dari dana LPN kurang lebih 3 juta Iya. yang dibantukan untuk ini. Kemudian kami ada pinjaman dari Arsium untuk pembelian alat itu tersebut. Iya. Jadi kurang lebih 13 juta Pak itu. Sempat nyala Pak waktu habis diperbaiki baru Pada saat selesai pemasangan alat itu ternyata diperiksa kembali, salah satu alat yang bermasalah itu pompanya, injeksi pumpnya. Inilah yang paling berat. Artinya karena harus 1 set. Dan nilainya hampir kalau tidak salah kurang lebih 60 juta. 60 juta Pak. Iya. Sesuai rincian yang diberikan ini dari teknisi yang di Makassar. Pak, dengan nilai 60 juta itu kira-kira asumsi Bapak berharap dari mana nih uang sebanyak itu untuk perbaikan kira-kira Itulah gimana? yang jadi masalah. Iya, Pak, iya, Pada Pak. saat kami disampaikan, kami pun melaporkan kepada pimpinan bahwa sesuai penyampaian dari tim teknisi itu bahwa alat kalau itu yang baru kurang lebih 60, sedangkan kalau untuk servis hanya 12.500. Iya. Ternyata 12.500 belum termasuk ini alat yang 1 Iya. yang harus 1 set harus diganti. Iya. Akhirnya Pak Camat mengambil inisiatif, tunggu dulu kita cari bagaimana caranya bisa mendapatkan bantuan. Usahalah kita buat proposal, kirim pesan sama Pak Camat juga mengirimkan kepada pimpinan Pak Wali, dan ternyata ya Pak Wali memerintahkan agar segera turun ke lapangan bawa teknisi dari PU. Iya. Jadi tadi pagi sudah dilaksanakan, alhamdulillah sudah dicoba. Yang mesin pertama memang alatnya besar, berat, itu yang mahal. Kemudian alat kedua ini yang mesin kedua itu injeksi pumpnya juga ada pompa minyaknya Pak. Dia menyala, tetapi dia tidak bisa mengirim minyak. Oke. Oke Pak, terkait regulasi Pak ya. Ini regulasi kan ini pemeliharaannya kan atas swadaya masyarakat. Selama rusaknya mesin ini Pak, untuk respon masyarakat sendiri di sini seperti apa Pak ini untuk pembiayaannya misalkan? Kalau dalam hal pembiayaan masyarakat itu di ujung-ujungnya kembali ke ini pengelola Pak. Pengelola ya, harus ya. bertanggung jawab. Karena baik mesin 1 maupun mesin 2, pengelola yang harus bertanggung jawab. Iya. Namun kenyataannya pengelola tidak bisa apa-apa. Namun pengawasan sendiri dari pemerintah seperti apa Pak?
Kami hanya sebagai memfasilitasi dalam hal sebagai kontrol saja. Kalau ada permasalahan baru dikonfirmasikan. Nah, ternyata karena rusak berat ini memang butuh waktu lama ini untuk membicarakan kenapa. Pada saat rusak, beliau menyampaikan bahwa rusak. Nah, kita rembuk warga semua ya, bersama LPM, Ketua RW, cari jalan keluar. Ternyata usulan daripada itu dari pengelola sendiri bahwa keseluruhan mau diganti alatnya. Bulan di mana mau ambil anggaran. Sementara anggaran dari pengelola saja tidak ada, minus. Kenapa bisa Pak? Sehingga anggaran itu minus Pak? Padahal kan ada pungutan dari Ya, warga. karena dia gunakan untuk beli solar, untuk biaya penagihan, beli alat dan lain-lainnya. Nah, ini salah satu juga mungkin dalam arti apakah saya bisa katakan kekurangan atau kelebihannya, karena pelaporan pada kami tidak pernah ada terima, tidak pernah juga terbuka kepada masyarakat perihal penerimaan berapa jumlah berapa sisa pada tidak diumumkan. Oke Pak, terkait pengurusan ini kan ada keluhan di sini tentang pengurusan. Apakah apabila mesin ini ke depannya baik, apakah akan dibentuk regulasi baru Pak untuk pengurusan ini Pak? Sesuai petunjuk pimpinan akan dibentuk suatu pokmasnya. Ya. Itu akan membackup dan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan. Ya. Kelompok masyarakat yang bertanggung jawab sekaligus pengawasannya. Ya. Di bawah naungan siapa Pak? Tetap ada kerjasama dari pihak kelurahan maupun LPM. LPM dilibatkan. Iya, terlibat di dalamnya. Tapi Pak, kami terakhir, sekarang kan sudah 3 bulan tidak menyala listrik tersebut. Kemudian ada kerusakan. Upaya terakhir dari pemerintah dan kapan rencana untuk nyala tersebut, Pak? sesuai hasil koordinasi tadi pemeriksaan dari tim dinas PU Jalan itu yang dikirim kemarin bersama-sama Bapak Camat atas perintah Bapak Wali Kota. Insya Allah kalau alat besok ada paling lusa bisa difungsikan. Sudah bisa nyala Pak ya? Insya Allah Pak. Alhamdulillah. Itu berarti itu sudah upaya maksimal dari pihak pemerintah sendiri, Pak ya? Iya, Pak. Dari Siap. pemerintah kelurahan, kecamatan, Ya, siap. bahwasannya diusahakan jangka waktu 1-2 hari 1-2 ini hari. bisa menyala. Siap. Oke. Terima kasih, Pak. Siap, makasih banyak. Nah, usai wawancara dengan lurah setempat, teman-teman, tepat pukul 16.00 sore hari ya, teman-teman, kami balik ke Makassar untuk mengkonfirmasi ke Pak Camat ya, maksud saya Pak Camat terkait peristiwa ini, teman-teman. Di Jalan Dentade, Kompleks Hartako. Berikut wawancara awak media bersama Camat Sangkarang. Berkaitan dengan adanya viral di media yang sebagai warga itu mengatakan bahwasannya mereka mengalami mati lampu selama 3 bulan dan dianggap pemerintah lamban dan tidak perhatian. Bagaimana tanggapannya Pak Camat? Bukan tidak ada perhatian ya. Saya semenjak dilantik mengetahui persoalan ini, langsung kami panggil Pak Lurah, Ketua LPM, kemudian tokoh masyarakat, salah satu tokoh masyarakat. Kami memberi penegasan kepada Pak Lurah dan LPM untuk menyelesaikan segera persoalan genset ini. Dan memang persoalan ini istilahnya tidak ada sinergitas antara pengelola dengan masyarakat. Saya bilang abaikan dulu itu, perbaiki dulu itu mesin. Ya. Jadi Pak Lurah berupaya memperbaiki, memberitahu ke pengelola. Si pengelola berusaha memperbaiki, memanggil teknisi. Teknisi mengatakan bahwa ada memang yang rusak yang perlu baru. Dicari di sini tidak ada, harus pesan. Ya, pesan ke luar, ke daerah Jawa, ini makan waktu. Ya, interval waktunya berapa lama itu Pak Camat? Kurang lebih kalau saya tidak salah ada sekitar 2 minggu lah, hampir 2 minggu lah. 2 minggu ya? Iya. Setelah itu datang dipasang, tidak cocok, balikan lagi. Setelah itu datang cocok,
dipasang, ternyata kerusakan lain lagi. Injeksi mungkin Pak? Iya, katanya ada kerusakan lain. Saya tidak tahu persis apa yang itu. Yang jelas dia bilang dibongkar lagi. Dibongkar lagi. Dibongkar ternyata memang ya parah juga. Memang perlu diganti katanya. Jadi saya bilang ya kalau memang harus diganti ya ganti. Cuma pengelola berusaha mencari teknisi lain supaya bisa aset negara ya tadi yang diberikan kepada masyarakat. Apa yang ingin Bapak lakukan dan apa yang ingin Bapak berikan kepada masyarakat? Perlu dulu saya luruskan ya. Ini kan pengadaannya memang dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Mesin ini sudah dihibahkan, ya. Berarti kalau dihibahkan itu pengelolaannya oleh masyarakat. Jadi masyarakat sendiri yang bertanggung jawab menyangkut operasional mesin itu sendiri. Kita oleh undang-undang dilarang kalau bukan aset kita yang membiayai, ya, tidak bisa. Makanya ini pengelola yang harus bertanggung jawab penuh operasionalnya genset itu sendiri. Nah sekarang bagaimana bisa berjalan bagus ini genset ya itulah tadi harus masyarakat juga memenuhi kewajibannya sehingga pengelola juga bagus di dalam ya merawat mesin genset itu. Nah sekarang kalau menurut ini pengelola ya, menurut pengelola yang saya sampai berganti-ganti begitu karena dia bilang, "Wah, saya habis ini Pak Rudi. Saya mengeluarkan setiap hari sekian liter, terus untuk pembiayaan masyarakat tidak ada. Dia tidak terpenuhi lah. Ya. Kebutuhan genset itu 50 liter, pembayaran yang masuk cuma terpenuhi pembelian 20 liter. Nah saya harus kasih menyala setiap hari. Ini kan kita pemerintah di luar ini ya, karena kan masyarakat itu sendiri yang kelola. Iya, yang kelola. Kita cuma melihat saja bagaimana mengawasi. Ya, mengawasi lah. Ya, mengawasi. Ya. Kami sudah paham. Tadi kan Pak Camat mengatakan bahwasanya kita hanya mengawasi. Iya. Lalu sampai di mana pengawasan pemerintah kepada pengurus ya yang memang notabene itu sudah dibahas ke masyarakat. Tetapi itu kan anggaran dari negara yang harus memang patut mereka jaga. Ini kan merugikan banyak orang. Kenapa? Karena ini aset yang dimiliki oleh orang banyak. Nah, lalu Bapak selaku camat ke depannya akan seperti apa? Saya sebenarnya sangat mengharapkan pengelolaan kelistrikan di Pulau Barancadi dikelola oleh PLN. Saya sangat mengharapkan itu PLN yang kelola. Karena kalau kondisi sekarang ini yang tidak ada sinergitas, masyarakat tidak percaya pengelola juga tidak ingin berbuat kalau tidak didukung oleh masyarakat, ini yang susah ketemu. Sudah 3 bulan ini Pak, tidak menyala lampu Pak, tolong Pak, lampu Pak, lampu peam-peam Pak.